Halo, apa kabar Wong Kito Galo? Selamat berjumpa kembali dalam program berita seputar iNews Sumsel. Di saat Anda siap beraktivitas di pagi hari, saya Catherine Ambarini siap menemani Anda dengan berbagai berita dan informasi menarik hari ini, Senin 4 Juli 2022. Sajian utama hari ini antara lain, kecelakaan maut telan 2 korban jiwa. Bangunan sekolah ambruk, tewaskan pekerja. Dan jangan lewatkan libur sekolah diisi dengan pesantren kilat. Pemirsa, inilah seputar iNews Sumsel selengkapnya. Pemirsa, kita awali dengan informasi pertama. Kecelakaan maut terjadi di Jalan Lintas Tengah Sumatera, Desa Sawah, Kecamatan Saling, 4 Lawang. Menelan 2 korban jiwa dan 3 korban lainnya terluka. Kecelakaan terjadi diduga akibat sopir minibus mengantuk hingga menabrak pejalan kaki dan pohon. Petugas Satlantas Polres 4 Lawang dibantu warga melakukan pertolongan dan mengevakuasi para korban pasca kecelakaan maut yang terjadi di Jalinteng, Sumatera, Desa Sawah, Kabupaten 4 Lawang, Minggu kemarin. Kecelakaan terjadi saat mobil minibus bernomor polisi BA1261LB yang berpenumpang 4 orang merupakan satu keluarga dikendarai Dendi, warga Desa Bungo Pasang, Sumatera Barat, melaju kencang. Minibus tiba-tiba hilang kendali, oleng ke kanan, kemudian menabrak seorang warga desa yang sedang berada di pinggir jalan hingga terpental. Mobil baru berhenti setelah menabrak sebuah pohon. Akibat peristiwa ini, 2 orang meninggal dunia di lokasi kejadian. Korban atas nama Dion Saputra 14 tahun, warga desa setempat, dan Sri Wahyuni 33 tahun, penumpang mobil minibus, warga desa Bungo Pasang, Sumatera Barat. Sementara 3 korban lainnya, Dendi 42 tahun, sopir, Medisi 15 tahun, dan Dedi Herianto 41 tahun, penumpang minibus, mengalami luka berat dan dilarikan ke RSUD 4 Lawang guna mendapatkan perawatan medis. Kanit Gakum Lantas Polres 4 Lawang, Ibda M. Akbar menyatakan, dari hasil olah TKP dugaan sementara minibus hilang kendali hingga terjadi kecelakaan disebabkan sopir mengantuk. Melaju dari arah Lubuk Linggau menuju Palembang, itu kehilangan kendali karena diduga mengantuk. Sementara penyelidikan tetap kami lakukan, perkembangan akan terus kita laporkan dengan pimpinan. Kedua korban tewas telah diambil pihak keluarga, sementara korban terluka masih dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah 4 Lawang. Dari 4 Lawang, Amri Wijaya, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, pasca ambruknya gedung sekolah 3 lantai di Palembang menyebabkan 1 pekerja tewas dan 1 lainnya terluka. Polisi melakukan pemeriksaan laboratorium forensik untuk mencari penyebab ambruknya gedung sekolah. Untuk kepentingan penyelidikan, lokasi kejadian masih dipasang garis polisi. Kapolrestabes Palembang mendatangi lokasi kejadian robohnya gedung sekolah berlantai 3 milik Yayasan Ulil Albab. Bangunan yang ambruk juga menimpa rumah warga yang menyebabkan 1 warga terluka dan harus dilarikan ke rumah sakit dan 1 pekerja tewas tertimpa bangunan beberapa hari lalu. Terlihat garis polisi terpasang di lokasi kejadian. Belum diketahui penyebab robohnya bangunan ini. Hingga saat ini polisi masih melakukan penyelidikan dengan memintai keterangan saksi termasuk pihak yayasan. Polisi juga akan mengambil keterangan pemborong di mana bangunan berlantai 3 tersebut dibangun sejak 2019 lalu dan terus dilakukan renovasi. Polisi juga akan menyelidiki izin mendirikan bangunan serta konstruksi gedung sekolah yang terletak di Jalan Sematang Borang, Sako, Palembang ini. Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Muhammad Ngajib menyatakan guna penyelidikan untuk mengetahui penyebab ambruknya gedung sekolah, pihaknya akan melakukan pemeriksaan laboratorium forensik. Jadi itu kita olah TKP bersama-sama dengan lapor dan juga kita tentunya akan melakukan proses penyelidikan, mencari penyebab daripada runtuhnya daripada gedung ini. Untuk kepentingan penyelidikan, polisi masih memasang garis polisi untuk dilarang masuk atau mendekati lokasi kejadian. Rencananya usai dilakukan olah TKP laboratorium forensik, baru akan dilakukan pembersihan material termasuk bangunan yang menimpa rumah warga. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan.
Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. 2 tahun tertunda 106 calon jamaah haji asal Kota Prabu Mulih akhirnya dilepas keberangkatannya ke Tanah Suci Mekah, Arab Saudi. Pelepasan dilakukan Wali Kota Prabu Mulih, Ridho Yahya, di pendopoan rumah dinas Wali Kota. Diiringi isak tangis keluarga saat melepas kepergian calon jamaah haji tahun 2022 setelah 2 tahun tertunda dampak COVID-19, berharap pelaksanaan ibadah haji pada tahun ini bisa husuk dan menjadi haji mabrur. Adrian Atmaja salah satunya. Calon jamaah haji termuda usia 24 tahun asal Kota Prabu Mulih ini merasa sangat senang bisa menunaikan ibadah haji. Ia sendiri menggantikan orang tuanya yang telah meninggal dunia untuk menemani sang ibu melaksanakan ibadah haji. Alhamdulillah haru karena berbahagia karena seperti ayah kan. Saya sudah meninggal tahun kemarin, tahun 2020. Jadi saya menggantikan kursinya. Wali Kota Prabu Mulih, Ridho Yahya, usai melepas keberangkatan calon jamaah haji berharap ibadah haji pasca COVID-19 dapat dimanfaatkan dengan baik dan jangan hanya mengejar gelar haji saja. Kita berpesan, ini kan baru berangkat haji yang pertama kali setelah COVID. Yang kedua, kalau kita berangkat haji itu kan nunggu 20 tahun lagi. Yang ketiga, ini kan biayanya yang besar. Kita berpesan jangan disia-siakan keberangkatan kita ini. Calon jamaah haji Kota Prabu Mulih sendiri masuk dalam kloter ke-6 dengan total jamaah sebanyak 106 yang terdiri dari 47 laki-laki dan 59 perempuan dengan usia termuda 24 tahun dan yang tertua 64 tahun 9 bulan. Dari Prabu Mulih, Beri Brima, iNews melaporkan. Pemirsa, Jalan Mayor Santoso depan kantor Camat Ilir Timur 1 Kota Palembang rusak parah. Kerusakan jalan merupakan akses menuju Stadion Kamboja yang digunakan untuk Fornas ke-6. Seperti inilah kondisi infrastruktur yang berada di Jalan Mayor Santoso depan kantor Camat Ilir Timur 1 Kota Palembang. Warga dan pengendara yang melintas di jalan ini merasa terganggu. Jalan ini dipergunakan sebagai akses menuju Stadion Kamboja, tempat berlangsungnya Festival Olahraga Rekreasi Nasional ke-6 yang digelar di Kota Palembang. Kerusakan jalan ini dinilai dapat mengganggu pelaksanaan Fornas ke-6. Warga dan pengguna jalan mengaku kerusakan jalan ini dapat menghambat aktivitas dan rawan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Mereka berharap pemerintah Kota Palembang segera memperbaiki kerusakan jalan ini. Namanya galak juga lewat tiap malam kan, pertama jalannya rusak. Ya juga aman malam tuh gelapnya enggak? Mati lampu kayak itu kan, ya terganggu lah sebagai warga sini itu kan. Jika tidak segera diperbaiki, pengguna jalan khawatir kerusakan akan semakin parah dan dapat mengancam keselamatan jiwa. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk menjaga keamanan pelaksanaan Fornas ke-6, Polda Sumatera Selatan menyiagakan personilnya selama 7 hari pelaksanaan Fornas. Anggota kepolisian ini diterjunkan menjaga di sejumlah induk olahraga yang dipertandingkan. Pembukaan Festival Olahraga Rekreasi Nasional ke-6 secara resmi dibuka langsung Menteri Olahraga Republik Indonesia, Zainuddin Amali, di Komplek Olahraga Jakabaring Sport City, Jakabaring, Palembang, Kamis 1 Juli 2022. Mempertandingkan 55 induk olahraga rekreasi di 2 wilayah Kabupaten Ogan Ilir dan Kota Palembang, opening ceremony Fornas berlangsung semarak dan spektakuler dengan persembahan tari dari berbagai daerah dari sejumlah provinsi di Indonesia yang telah menjadi tuan rumah Fornas. Untuk menjaga keamanan pelaksanaan Fornas Kormi ke-6, Polda Sumatera Selatan menyiagakan personilnya selama 7 hari pelaksanaan Fornas di sejumlah simpul induk olahraga yang dipertandingkan. Pasti kita sudah tadi misalkan akan juga dilaksanakan tempat-tempatnya dan berapa petugasnya. Bahkan comment center kita juga memantau di tempat-tempat yang memang bisa melihat langsung aktivitas kegiatan. Opening ceremony Festival Olahraga Rekreasi Nasional ke-6 digelar di venue Dayung Komplek Olahraga Jakabaring Sport City Palembang. Pembukaan yang mengusung tema United in Musi River berlangsung spektakuler, dibuka dengan tarian Gending Sriwijaya, tarian Fornas dan Devile. Opening ceremony bertabur hiburan dan pesta kembang api. Dari Palembang, Muhammad Rizal Fahlevi, iNews melaporkan. Libur sekolah diisi dengan pesantren kilat. Saksikan beritanya sesaat lagi.
Atika Hasiholan yang lagi seneng banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat. Kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Bethan dan Thalia Onsu. Digelar di kediaman Jennifer, pasangan ini sampai merogoh kocek ratusan juta rupiah demi menggelar pesta meriah. Tim gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Sriwijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda mabuk. Atika Hasiholan yang lagi seneng banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat. Kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Bethan dan Thalia Onsu. Digelar di kediaman Jennifer, pasangan ini sampai merogoh kocek ratusan juta rupiah demi menggelar pesta meriah. Tim gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Sriwijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda mabuk. Terima kasih pemirsa, Anda kembali di seputaran News Sumsel. Pemirsa, Kejaksaan Negeri Kota Prabu Mulih kembali melakukan penyidikan dugaan kasus korupsi di Dinas Kesehatan Kota Prabu Mulih tahun 2021 dengan kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Saat ini 5 orang saksi telah dimintai keterangan. Tim Tindak Pidana Korupsi Kejaksaan Negeri Kota Prabu Mulih tengah melakukan penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan baju senam lansia tahun 2021 di Dinas Kesehatan Kota Prabu Mulih senilai 1,059 miliar rupiah. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Prabu Mulih, Roy Riyadi, mengakui saat ini kasusnya tengah diproses. Dari hasil pemeriksaan, tim menemukan adanya dugaan markup pada proyek tersebut dengan kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Yang diproses terus. Sudah ada berapa orang sudah diperiksa, Pak? Nah, saya tahu. Tadi saya tanya dulu dengan penyidiknya. Pokoknya diproses terus. Ya. Itu kasusnya apa tuh, Pak? Kasus apa ya? Baju olahraga. Baju olahraga. Sebelumnya, tim tindak pidana korupsi Kejaksaan Negeri Kota Prabu Mulih menaikkan status penyelidikan menjadi menyidikan setelah menemukan alat bukti tentang adanya markup. Saat ini baru 5 dari 6 saksi dari Dinas Kesehatan dan penyedia barang telah dimintai keterangan, termasuk mantan Kepala Dinas Kesehatan yang juga tengah terjerat kasus korupsi tahun 2017. Dari Prabu Mulih, Beri Brima, iNews melaporkan. Pemirsa, kasus tahanan tewas di Polres Pathlawang berbuntut panjang. Keluarga didampingi kuasa hukumnya melaporkan kejadian tersebut ke Propam Polda Sumatera Selatan. Laporan tersebut disertai dengan hasil visum, surat kematian, dan foto korban serta rekan korban saat kejadian. Laporan keluarga didampingi kuasa hukumnya diterima Propam Polda Sumatera Selatan Rabu 30 Juni 2022 kemarin. Pihak keluarga melaporkan dugaan penganiayaan terhadap Ari yang tewas usai ditangkap Satreskrim Polres Pathlawang. Guna melengkapi laporan, pihak keluarga juga membawa saksi rekan Ari yang ikut ditangkap dan dibawa ke Polres Pathlawang. Kuasa hukum juga menyertakan bukti foto-foto luka serta memar yang dialami korban.
Kuasa hukum korban David menyatakan kedatangan mereka ke Polda Sumatera Selatan untuk melaporkan dugaan korban pembunuhan yang dilakukan oknum kepolisian Polres Empat Lawang. Kondisi korban saat itu telinga mengeluarkan darah, kaki dinecis, dan rambut dibakar. Diduga korban pembunuhan di Polres Empat Lawang. Korban bernama Ari. Waktu itu ditangkap, tidak ada surat penangkapan dan tidak ada surat pemberitahuan. Ditangkap diambil jam 10 malam, tanggal 1 malam, Selasa malam Rabu. Pagi-paginya tahu-tahu udah dapat kabar si Ari sudah meninggal. Irsan, ayah korban, berharap kasus ini mendapatkan hukuman yang seadil-adilnya. Saat jenazah tiba di rumah, kondisi rahang pecah, leher patah, dan luka lainnya. Saat jenazah di rumah, luka di sini, di rahang pecah, lehernya patah, sudah itu rambutnya dibakar dengan korek api. Bukti laporan diperkuat dengan saksi rekan korban yang saat itu ikut diamankan. Rekan korban mengaku mendapat penganiayaan yang dilakukan oknum polisi di dalam ruangan. Aku tengok tuh hari itu digebukin juga sama anggota. Polisi itu ya? Iya, polisi, anggota polisi. Terus aku udah disilap rambut kan, di ini bakarnya rambut. Kita dibakar juga. Yo. Di sini sampai normal, di sini keluar darah kan. Pas itu digabung sama hari itu. Kabid Humas Polda Sumatera Selatan Kombes Pol Subriyadi menyatakan turut berduka cita atas meninggalnya tahanan Polres Empat Lawang. Memang ada laporan dari pihak keluarga korban ke Propam Polda ya. Untuk laporan tetap kita terima, tapi akan kita dalamin sejauh mana memang anggota bersalah. Kalau memang hasil pemeriksaan ada unsur lain atau adanya kekerasan oleh anggota, ya akan kita proses sesuai aturan yang berlaku. Menurut Supriyadi, kejadian tersebut diakibatkan perkelahian antar tahanan di dalam sel, bukan penganiayaan oleh anggota polisi. Kasus ini telah ditangani Propam Polda Sumatera Selatan dengan menurunkan tim untuk melakukan pemeriksaan. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, berbagai cara dilakukan orang tua terhadap anak dalam mengisi libur sekolah. Namun apa yang dilakukan anak-anak di Oku mengisi liburan sekolah dengan menghafal Al-Quran? Berikut liputannya. Jadi anak penghafal Al-Quran impian para orang tua. Hal ini dilakukan di Rumah Tahfiz Nur Ihsan yang berada di Kota Batu Raja, Ogan Komering Ulu, yang menerima anak-anak saat liburan sekolah untuk diajak menghafal Al-Quran. Kegiatan positif ini disambut cukup antusias para orang tua sekaligus mengurangi ketergantungan gadget pada anak. Dengan bimbingan guru yang berpengalaman di bidang agama, anak-anak yang belajar di Rumah Tahfiz ini tidak dipaksakan. Metode pembelajaran Al-Quran dibagi dua, yakni anak yang menginap di asrama serta anak yang belajar full dalam 1 minggu. Apa diisi dengan libur sekolah ini? Alhamdulillah, hasil anak-anak selama ikut tahfiz kan ada yang selesai 1 juz dalam merajaah dan hafalan setengah juz. Para orang tua sendiri sangat menyambut baik kegiatan ini. Selain menambah ilmu agama, anak juga diarahkan pada kegiatan positif saat liburan. Karena sekarang kan lagi musim libur sekolah, jadi daripada di rumah anak-anak main HP dan nonton TV, jadi kami arahkan ke Rumah Tahfiz Nur Ihsan ini. Dari Ogan Komering Ulu, Widoria Agustino, iNews melaporkan. Pemirsa, demikian sajian seputar iNews Sumsel hari ini. Terus saksikan seputar iNews Sumsel setiap Senin hingga Rabu pukul 5.30 pagi waktu Indonesia Barat. Saya Catherine Ambarini, sampai jumpa. Atika Hasiholan yang lagi seneng banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat. Kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Betan dan Thalia Onsum. Digelar di kediaman Jennifer, pasangan